Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Alamsyah dengan NPM 233510718. Pada video ini kita akan membahas laporan statistik dengan judul penerapan konsep probabilitas pada data tinggi tanaman cabai untuk analisis pertumbuhan. Nah, melalui video ini kita akan melihat bagaimana data tinggi tanaman cabai dianalisis menggunakan konsep probabilitas dan statistik, lalu disajikan dalam berbagai bentuk tabel dan diagram. Nah, di sini saya akan membahas latar belakangnya. Tanaman hortikultura, khususnya cabai merah atau dengan bahasa latinnya itu Capsicum manum L, adalah salah satu komoditas penting di Indonesia. Cabai digunakan sebagai bumbu masakan sehari-hari sehingga permintaannya cenderung tinggi dan stabil. Nah, pertumbuhan cabai ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas benih, kesuburan tanah, pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama penyakit. Salah satu indikator penting dari keberhasilan budidaya adalah tinggi dari tanaman cabai ini. Dengan bantuan statistik, tinggi tanaman cabai bisa digambarkan secara kuantitatif. Kita bisa mengetahui sebaran tinggi tanaman, nilai rata-rata, median, modus, ukuran penyebaran data, hingga bentuk distribusinya. Nah, di sini untuk yang kedua itu ada langkah-langkah pengolahan data. Di sini ada datanya, itu data mentahnya. Di sini ada 50 data tinggi cabai dalam bentuk sentimeter. Nah, di sini sudah terurut di bagian A ini, array terurut. Di sini datanya sudah terurut, yaitu dari terkecil, dari terpendek hingga terpanjang. Nah, langkah pertama dari penyusunan array terurut itu eh, kita mengurutkan data cabai ini dari yang terkecil hingga terpanjang. Nah, dari array terurut ini diperolehlah ringkasan seperti ini, yaitu itu ada banyak datanya, itu banyak data, ada 50. Nah, nilai minimumnya didapatkan itu 40 cm, nilai maksimumnya didapatkan di 86 cm. Nah, untuk range atau jangkauan datanya yaitu R sama dengan 86,1 dikurangi 40, yaitu menjadi 46,1 cm. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi digunakan Sturges untuk menentukan jumlah kelas, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, hingga didapat kira-kira ada 7 kelas. Lebar kelas atau kelas interval dihitung dari R dibagi K, yaitu 46,1 dibagi 7, dan dibulatkan sekitar menjadi 7 cm per kelasnya. Nah, di sini ada diagram batang daun. Nah, salah satu cara sederhana untuk melihat sebaran data adalah dengan diagram batang dan daun. Pada diagram ini bagian batang mewakili puluhan, sedangkan daun menunjukkan satuan desimal dari tinggi tanaman. Misalnya itu batang 4 berisi daun 0,0566777, yang artinya ada beberapa tanaman dengan tinggi sekitar 40, sekian. Dengan tampilan ini kita bisa cepat melihat apakah data cenderung menumpuk di nilai rendah, sedang, atau tinggi. Diagram batang dan daun ini dibuat menggunakan Word, dan pada bagian berikutnya divisualisasikan dengan Excel, SPSS, lalu menggunakan Python. Nah, di sini untuk codingan Pythonnya
Lalu keluarlah output seperti ini. Ah, selanjutnya itu ada tabel distribusi frekuensi, diagram batang atau garis. Ah, di sini data disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Setiap baris tabel menunjukkan satu kelas tinggi tanaman, misalnya dari 40 sampai kurang dari 47 cm, 47 cm sampai kurang dari 54 cm, dan seterusnya. Di sampingnya ditampilkan banyaknya tanaman dalam tiap kelas atau yang disebut frekuensi. Dari tabel frekuensi ini kemudian dibuat diagram batang dan diagram garis. Diagram batang eh, memperlihatkan tinggi batang sesuai banyaknya tanaman di tiap kelas. Sementara diagram garis menghubungkan titik-titik frekuensi sehingga pola perubahan tinggi tanaman dari kelas ke kelas menjadi lebih jelas. Dalam laporan, tabel dan diagram ini dibuat menggunakan beberapa software, yaitu menggunakan Excel, SPSS, dan Python. Nah, ini untuk tabel batang Excel ini dan diagram garis. Untuk tabel frekuensi menggunakan SPSS seperti ini. Untuk diagram batangnya, lalu untuk diagram garisnya. Nah, untuk tabel frekuensi menggunakan Python itu seperti ini, dan didapatkan outputnya diagram batang. eh, Lalu di sini ada tabel frekuensi menggunakan tableau, dapatkan itu garis diagram garisnya. Selanjutnya itu ada tabel distribusi frekuensi relatif dan diagram batang. Selain frekuensi biasa, digunakan juga frekuensi relatif, yaitu perbandingan antara frekuensi suatu kelas dengan jumlah seluruh data. eh, Frekuensi relatif ini sering dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, dengan frekuensi relatif, kita bisa menjawab pertanyaan seperti berapa persen tanaman yang tingginya pada kisaran tertentu. Diagram batang frekuensi relatif menampilkan hal sama seperti histogram, hanya saja pada sumbu Y menggunakan persentase, bukan jumlah tanaman. Nah, selanjutnya itu ada tabel frekuensi kumulatif lebih dari dan OGIF lebih dari. Nah, langkah berikutnya adalah menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua jenis yang digunakan dalam laporan ini, yaitu yang pertama frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Berdasarkan tabel frekuensi kumulatif ini dibuatlah OGIF, yaitu grafik yang menggambarkan frekuensi kumulatif. OGIF kurang dari menunjukkan beberapa banyak tanaman yang tingginya sampai batas tertentu, sedangkan OGIF lebih dari menunjukkan beberapa banyak yang tingginya di atas batas tersebut. OGIF ini juga dibuat menggunakan Excel, SPSS, dan Python untuk menunjukkan bahwa konsep statistik sama dapat divisualisasikan dengan berbagai alat yang berbeda. Nah, di sini untuk tabel distribusi kumulatif lebih dari itu menggunakan Excel. Di sini didapatkan OGIF lebih dari menggunakan Excel, itu diagram garisnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Pradinata dengan NPM 233510506. Di sini saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan OGIF kurang dari. Di sini ada tabel tepi kelas, yaitu artinya 39,5 dengan frekuensi kumulatifnya adalah 0, dan selanjutnya 46,5 frekuensi kumulatifnya adalah 3, dan kurang dari 53,5
frekuensi kumulatifnya adalah 7 sampai 88,5 dengan frekuensinya kumulatif 49. Dan di sini ada kartnya, diagram. Ini dia OGIF kurang dari menggunakan Excel. Ini selanjutnya ada OGIF kurang dari menggunakan SPSS. Dan di sini juga ada Python-nya juga. Yang di sini dimana datanya sama, yang berbeda hanya tempat pembuatan kartnya saja. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Di sini ada tabel tapi kelas dan frekuensi. Di sini ada tapi kelas lebih dari 39,5 dengan frekuensi 100%, lebih dari 46,5 dengan frekuensinya 81%, hingga 88 lebih dari 88,5 dengan frekuensinya 0%. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari. Di sini tabel topeng kelas kurang dari 39,5 dengan frekuensi 0%, kurang dari 46,5 dengan frekuensi 4%, hingga 88,5 dengan frekuensi 100%. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.